Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bersyukur kepada Allah. InsyaAllah kita semuanya dibekali oleh Allah setelah Ramadan itu. Ada pembekalan dalam bentuk ampunan, ada pembekalan dalam bentuk hati yang tulus, yang ikhlas, kelembutan, dan juga ada sisa di bulan Syawal ini oleh-oleh yang bisa kita tukar dan berpahala besar, yaitu saum Syawal 6 hari. Itu hanya diberikan pada orang yang saum di bulan Ramadan. Man shoma Ramadan thumma atau sittah fi Syawal atau min Syawal, barang siapa yang saum di bulan Ramadan kemudian ada kata thumma, kemudian dia mengikuti melanjutkan 6 hari saum di bulan Syawal kasaumid dahr, sama dengan saum sepanjang tahun. Kalau kita saum Senin Kamis dalam 1 tahun penuh hanya tercatat sekitar 104 hari saja. Kalau kita saum Daud setahun penuh paling tercatat hanya 183 harian saja. Ini 6 hari saum di bulan Syawal bagi mereka yang saum Ramadan diberi pahala sama dengan pahala 1 tahun penuh. Masih ada waktu untuk kita. Ada yang menafsirkan 1 tahun itu 30 hari kali 10 dan 6 hari kali 10. Tidak mungkin pahala fardu dan pahala sunnah disamakan. Kata Nabi, semua pahala akan kembali kepada Ibnu Adam asyar wa ila sab'imi'atin dhifil, 10 sampai 700 kali lipat, illa saum, kecuali saum. Saum itu li, kata Allah dalam hadis qudsi, saum itu untukku, wa anna azibihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi pahala saum itu melebihi 700 kali lipat, bukan 10 kali lipat. Hanya Allah yang tahu. Dan yang disebut kasaumid dahri adalah voucher yang bisa kita tukarkan di bulan Syawal sama dengan saum 1 tahun penuh. Masih ada waktu untuk kita. Yang kedua yang tadi disebutkan kita dapat oleh insya Allah hati kita lebih lembut setelah melewati saum di bulan Ramadan. Dan hati kita lebih terbuka untuk memaafkan sesama dibanding sebelum saum di bulan Ramadan. Itu hasil pendidikan kita di bulan Ramadan dan hasil kasih sayang Allah, pemberian kasih sayang Allah, sehingga kita diberikan hati yang lembut untuk memaafkan sesama. Karena itu ada budaya silaturahim atau silaturahmi terhalal ya. Idza kana yaumil qiyamah, apabila datang hari kiamat nanti, yunadi munadi fayaqul, ada yang penyeru, dia menyeru dan dia berkata, ainal afuna 'anil nas, siapa orang yang memaafkan, yang ahli memaafkan terhadap sesama manusia di hari kiamat itu. Ditanya oleh Allah, siapa orang yang ahli memaafkan terhadap manusia itu di hari kiamat. Ainal afuna 'anil nas, ketika manusia dalam keadaan panik, dalam keadaan goncang untuk mempertanggungjawabkan seluruh perilakunya waktu di dunia,
Allah memanggil, siapa orang yang ahli pemaaf kepada sama manusia waktu di dunia itu? Hallumu ila rabbikum, mendekatlah kau kepada Tuhanmu, katanya. Disuruh mendekat. Ini orang sedang panik. Ini orang ahli pemaaf itu suruh mendekat. Mendekatlah kau kepada Tuhan. Kemudian khudzu ujurakum, ambillah pahalanya, ambillah upahnya, upah memaafkan itu. Apa upahnya? Al-jannah. Adkhulul jannah. Tahu. Masuklah kau ke dalam surga. Dan juga dalam hadis lain disebutkan, man sarrahu yushrafallahul bunyan wa turfa'u lahu darajat, barang siapa yang ingin dibangunkan rumah di surga dan ingin ditingkatkan derajatnya oleh Allah, bukan oleh manusia, bukan oleh pimpinan, ditingkatkan derajatnya oleh Allah, falyafu amman dolama, maafkan orang-orang yang pernah mendolimi itu. Jadi orang yang mendolimi dalam takdir Allah adalah penyelamat kita dari kiamat. Dia akan mengantarkan orang-orang yang didoliminya masuk surga dan ditingkatkan derajatnya. Karena itu apabila hari ini ada di antara kita yang pernah didolimi oleh orang-orang, datangi dia, maafkan dia. Insya Allah Allah titipkan kunci surga di balik dia itu. Falyafu amman dolam, maafkan orang-orang yang dolim. Masuk surga, turfa'u lahu darajat, ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya memaafkan itu bukan urusan logika, urusan iman dan hati nurani. Ada orang ketika akan memaafkan ada perasaan gengsi dan sebagainya, padahal di hari kiamat di akhirat tidak ada gengsi. Di dunia gengsi ini penghambat surga. Ketika kita hilangkan itu semuanya, kita biasa-biasa saja datangi orang, sahabat dan siapapun. Sekali lagi, insya Allah Allah berikan janji dua itu. Satu, diberikan surga, ditingkatkan derajat, dan kebanggaan adalah dipanggil di hari kiamat. Hallumu ila rabbikum, mendekatlah kepada Tuhan. Siapa? Orang yang ahli memaafkan. Siapa lagi yang akan diberikan surga dan ditingkatkan derajatnya oleh Allah? Ialah orang-orang yang mampu memberi tu'ti amman harama, mampu memberi kepada orang yang pernah menahan hak kita. Satu saat ada hak kita kemudian ditahan sama dia, dan pada saat yang berbeda kita punya kemampuan untuk memberi dia, kembalikan, berikan hak dia. Beri kepada dia orang yang pernah menahan hak kita. Itu pun kaitannya dengan gengsi barangkali. Sekali lagi kita hilangkan gengsi itu, karena gengsi itu akan menghambat surga. Dalam hadis ini, beri pada orang yang pernah menahan, maafkan pada orang-orang yang pernah mendolimi. Yasil aman qat'ah, sambungkan silaturahmi, silaturahim dengan orang yang pernah memutus silaturahim itu. Datangi, ngobrol, saling silaturahim, saling memaafkan. Silaturahim itu bukan bertemu fisik, bukan menyambungnya tangan dengan tangan, tapi menyambungnya hati dengan hati. Karena ampunan itu tidak gugur di ujung jari tangan. Ampunan itu gugur melalui hati dan iman itu. Karena itu jangan sekedar kita datang pura-pura saling memaafkan, sayanglah. Sayang, Allah siapkan surga di hari kiamat itu. Sekalipun kita baru bisa memaafkan orang yang tidak salah saat ini, kita ikhlas memaafkan, bertemu dengan orang yang tidak salah, saling memaafkan, padahal dia tidak salah. Insya Allah itu baik. Tapi yang berpahala surga adalah memaafkan orang yang mendolimi itu. Hadirin yang sama-sama berharap ridho Allah SWT, yang harus dihindari oleh kita saat ini adalah perbedaan, pertengkaran, permusuhan. Karena itu adalah beban yang berat di hari kiamat nanti.
Di dunia iya, di hari kiamat apalagi. Bahkan orang-orang yang memisahkan diri, tidak bersahabat, tidak bertengkar melebihi 3 hari, amalan tidak diangkat oleh Allah. Tu'aradul amal, diangkatnya amal itu dalam 1 minggu, dalam 1 Jumatan 2 kali, yaumul khamis wal itsnain. Setiap hari Senin, Kamis dan hari Senin. Kemudian fayughfarullah, diampuni dosa hamba-hambanya itu yang tidak musyrik itu, illal mutahajirun, kecuali orang-orang yang sedang bertengkar. Urku, tangguhkan, tinggalkan kata malaikat. Jadi amal-amal itu ketika melewati Senin dan Kamis tidak bersahabat, masih bertengkar, ditangguhkan amalnya, tidak diangkat oleh Allah. Kita tahajud, kita duha, kita sedekah, ribut dengan tetangga, suami ribut dengan istri, tangguhkan amalnya sampai dia islah kembali sampai 3 kali disampaikan itu. Karena itu yang harus ditinggalkan. Karena itu merugikan kita, bukan merugikan orang lain, merugikan kita. Merasa kita hebat padahal kebaikan-kebaikan kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kerugiannya? Dilemahkan oleh Allah. Allah mengingatkan kepada kita, wala tanazzamu, jangan kau bertengkar. Fatabshalu wa tadhhabar rihukum. Kalau kau bertengkar, fatabshalu, aku akan bikin gentar kau, akan bikin lemah kau. Wa tadhhabar rihukum, akan hilang kekuatan darimu. Allah cabut kekuatan dari orang-orang yang sedang bertengkar. Karena itu tidak ada rumah tangga yang maju yang dibangun oleh pertengkaran demi pertengkaran. Tidak ada. Gedung yang hebat, mobil yang bagus, rekening yang banyak tidak akan mampu membangun rumah tangga yang bagus ketika suami, istri, anak-anak bertengkar terus di dalamnya. Apa sebabnya? Allah bikin lemah rumah tangga itu. Allah cabut kekuatan dari rumah tangga itu. Termasuk perusahaan, organisasi. Perusahaan mana yang maju yang dibangun oleh pertengkaran demi pertengkaran? Tidak ada. Negara mana yang maju yang dibangun oleh pertengkaran demi pertengkaran? Tidak. Kekuatan utama dalam satu lembaga, apakah itu di rumah, di masyarakat, adalah tumbuhnya sikap saling mengerti, tumbuhnya sikap saling percaya, tumbuhnya sikap saling memahami antar sama. Syaratnya gimana? Kita harus baik dan jujur. Karena kunci kemenangan dalam Islam adalah kesabaran yang di dalamnya ada kejujuran, ada kebaikan. Bukan kepintaran dalam Islam itu, kunci sukses itu kesabaran. Orang bilang kalau tidak terampil, tidak punya pengetahuan, tidak punya ijazah, dia tidak akan sukses. Yang menentukan sukses itu Allah. Sukses itu ada di balik takdir. Nabi menyebutkan sukses itu, kemenangan itu ada di balik kesabaran. Di balik kesabaran ada kejujuran dan kebaikan. Karena itu kunci kemenangan, fastabiqul khairat. Berlombalah dalam kebaikan. Bukan berlomba dalam kepentingan, berlomba dalam kebaikan. Ketika kita berlomba dalam kebaikan, ada orang yang mencaci, ada orang yang memuji, dia tetap berbuat baik. Ada orang yang mendukung atau tidak, dia tetap berbuat yang terbaik. Tapi kalau kompetisi barat menyebutkan kompetisi adalah adu cepat mencapai garis finish. Dan itu akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Ada sikut kiri, sikut kanan, ada tendang kiri, tendang kanan. Karena itu kunci sukses, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kebaikan itu mampu mengubah lawan menjadi sahabat. Kebaikan itu mampu mengubah musuh menjadi kawan yang akrab. Dengan kebaikan, bukan dengan ancaman, bukan dengan kekerasan menundukkan orang itu. Menundukkan orang yang paling efektif adalah dengan kebaikan. Bahkan disebutkan dalam hasil penelitian 3 kali lebih cepat kita bisa mengatur, mengendalikan dan menguasai orang
3 kali lebih cepat dibanding kita menguasai orang dengan ancaman dan kekerasan. Dengan kebaikan jauh lebih efektif. Jadi kebaikan itu pun bisa mengubah orang tanpa merasa diubah, bisa menguasai orang tanpa merasa dikuasai. Itulah prinsip fastabiqul khairat. Dan juga kebaikan itu bukan untuk sahabat kita, kebaikan itu untuk kita. Allah mengingatkan, in ahsantum li anfusikum. Apabila kau berbuat baik itu untukmu, bukan untuk sahabat yang kita bantu, bukan. Kita membantu 20 orang, bukan untuk yang 20 orang, untukmu, kata Allah. Apalagi kalau di antara hadirin ada yang jadi pejabat, 1 kali tanda tangan, kemudian dari tanda tangan itu bisa membahagiakan 100 orang, 1000 orang, 100.000 orang. Dari 100.000 orang itu akan jadi saksi dan penolong dari kiamat nanti. Dengan 1 tanda tangan saja, kebaikan. Karena itu prinsip inilah yang harus dijaga oleh kita. Jangan sampai kita keluar dari prinsip fastabiqul khairat, kejujur. Kunci tadi jujur. Kalau tidak jujur, al-kadzib, bukan kita tidak bisa melakukan kebaikan. Orang yang tidak jujur, orang yang dusta, dimudahkan oleh Allah yahdi ilal fujur. Dimudahkan oleh Allah untuk melakukan keburukan. Bukan ingin melakukan keburukan, diberi jalan oleh Allah. Tapi as-siddiq, orang-orang yang jujur, yahdi ilal bir. Allah mudahkan jalan menuju kebaikan. Percuma kita punya uang banyak, punya posisi yang bagus, tapi naluri kebaikannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita punya kewenangan, punya ilmu yang luas, gelar yang tinggi, akan tetapi naluri kejujurannya dicabut oleh Allah. Itu adalah petaka besar bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, terakhir saya ingin bacakan satu hadis dari Abu Dawud. La yahilul lil muslim ayajura khahu fawqa salas faman hajara fawqa salas famata dakhalan nar. La yahilul lil muslim, tidak dihalalkan bagi setiap orang yang muslim, yang Islam, yang beriman, ayajura khahu fawqa salas. Dia tidak bertegur dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Paman hajaro fawqa salah, siapa yang tidak bisa bertegur, artinya melebihi 3 hari, dia terus bermusuhan melebihi 3 hari, pamata, kemudian dia meninggal dunia, dakholan nar, masuk neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang hidup dengan hati yang baik, bukan hidup dengan kepentingan yang subjektif. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Kenikmatan yang Engkau berikan setiap saat terkadang menyebabkan kami jauh dari-Mu ya Allah. Karena itu maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ibadat yang kami lakukan kadang-kadang melanggar aturan-aturan yang telah Engkau tetapkan, terganggu oleh riya, terganggu oleh kesombongan, terganggu oleh kedoliman. Maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal qaumid dhalimin wa na'udzubika minal qaumil kafirin wa na'udzubika minal qaumil munafiqin
ونعوذ بك من كل سوء ونعوذ بك من كل داء ونعوذ بك من كل مصيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.